Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur pada Tuhan hanya oleh karena kemurahan-Nya saja, sehingga pada pagi hari ini kita dapat kembali mengikuti Mana Remah. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk anugerah dan kebaikan dan pertolongan Tuhan, sehingga pada hari ini ya Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kiranya kebenaran firman-Mu itu boleh menuntun kami, menerangi hati kami dan pikiran kami, untuk kami hidup tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, tetapi hidup yang selalu memperkenankan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus memberikan pencerahan pada kami, pengertian yang baru, agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini tentang Tuhan selalu peduli. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus, pasal yang keempat, ayat 38 sampai 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat 38 dari Markus 4, ini adalah ungkapan para murid Tuhan Yesus ketika perahu yang ditumpangi bersama dengan Tuhan Yesus dihantam oleh taufan yang dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Badai ini pastilah merupakan badai yang sangat dahsyat dan buruk, dan mungkin adalah badai yang baru pertama kali dijumpai oleh para murid, sehingga membuat para murid pada saat itu menjadi sangat ketakutan. Sebab bagi beberapa murid yang berprofesi sebagai nelayan, menghadapi topan adalah hal yang biasa. Dan jika kalau kita baca di dalam ayat yang ke-35 dari Markus yang keempat dikatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Jadi yang memerintahkan ke seberang itu adalah Yesus, dan bukan kemauan dari para murid-muridnya. Demikian juga kita, ketika Tuhan memberi tugas atau perintah kepada kita, tidak ada jaminan bahwa kehidupan atau pelayanan yang kita jalani adalah aman-aman saja, selalu baik-baik saja, tanpa masalah. Perlu diingat, adalah ketika Tuhan mengizinkan hal-hal sulit yang terjadi di dalam kehidupan kita, agar iman kita dan pengenalan kita kepada Tuhan itu semakin hari semakin bertumbuh. Nah, pada saat badai mengamuk dan menghantam perahu para murid, semua murid yang ada di dalam perahu itu menjadi sangat ketakutan. Mereka berusaha untuk mengendalikan perahu itu dengan sekuat tenaga, sedemikian rupa, namun tidak berhasil. Dan di mana Yesus saat itu? Yesus sedang tidur di buritan. Mungkin dengan agak kesal, para murid membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita pun bersikap seperti para murid Yesus, menyalahkan Tuhan, oleh karena Tuhan seolah-olah tidak berbuat apa-apa. Seolah-olah Tuhan itu diam saja ketika kita ini dalam tekanan hidup, dalam sakit penyakit, atau dalam kekurangan. Mungkin kita berkata, "Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, rajin baca firman, namun toh kelegaan itu belum saya dapatkan." Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah pernah kita ini putus asa atau kecewa, bahkan sampai hilang percaya kita kepada Tuhan, atau kita meninggalkan Tuhan jika kita ada dalam keadaan demikian. Tetaplah letakkan harapan kita kepada Tuhan.
Percayalah dan yakin kepada Tuhan bahwasanya Dia tahu waktu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita baca di dalam Ibrani 13 ayat 5b dikatakan demikian. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Keadaan apapun yang saat ini sedang kita alamin, mungkin kita sedang dalam permasalahan, mungkin kita sedang dalam tekanan hidup atau dalam kesukaran. Dia Allah yang tidak akan membiarkan kita. Dan Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Pastikan Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Dalam segala keadaan, tidak ada alasan bagi Tuhan untuk membiarkan kita dan meninggalkan kita ketika kita sangat yakin dan percaya kepada Tuhan. Ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Dan saya yakin Tuhan akan bertindak menurut waktu dan saatnya. Bukankah Tuhan mengajak para murid menyeberang kalau kita perhatikan di ayat 35? Tidakkah mereka sadar bahwa Tuhan juga yang akan membawa mereka sampai ke seberang dengan selamat? Karena Yesus adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta. Demikian juga kita. Tuhan Yesus selalu menuntun kita. Tuhan Yesus selalu membimbing kita. Dan kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan untuk melewati hal-hal sulit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Untuk itu tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir, karena yang berjalan dengan kita adalah Allah yang perkasa, yang sanggup membela hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi di dalam diri kita, saat kita melewati hal-hal sulit bersama Tuhan, kita yakin kita akan keluar sebagai seorang pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami memiliki Allah yang selalu peduli dalam kehidupan kami. Dalam segala keadaan apapun yang saat ini kami alami, mungkin di dalam kesukaran, mungkin dalam tekanan hidup, mungkin dalam sakit penyakit. Namun kami percaya dan yakin bahwa Engkau adalah Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami. Tetapi Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami, yang menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga kami mampu melewati hal-hal sulit di dalam diri kami. Dan kami percaya dan yakin kami akan melewati semuanya yang terjadi dalam hidup kami bersama Engkau, sehingga kami menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Terima kasih ya Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu itu menjadi kehidupan di dalam kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada, tetap kami menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.